السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته ومن تمسك بسنته ومن مات في سبيله إلى يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Para pimpinan takmir masjid, para pimpinan, para masyayikh, para asatiz yang ada di masjid yang kita muliakan ini, alhamdulillah saya dari pagi diundang oleh beberapa kelompok mahasiswa dan masyarakat, juga ada seminar di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan pertemuan tadi dengan masyarakat adat di Kota Medan. Melalui kesempatan ini saya ingin sekilas menjelaskan satu hal yang akan menjadi arus besar di dunia sekarang ini, yaitu penelitian para ilmuwan statistik dan sosiologi yang mengatakan bahwa Islam akan menjadi agama terbesar kira-kira dalam tahun 2050. Statistik-statistik yang keluar di Eropa dan Amerika itu menjelaskan itu. Maka ada pertanyaan besar, kenapa Islam atau bahkan agama secara umum itu semakin jaya, wabil khusus agama Islam? Ada penelitian 18 tahun oleh para sosiolog di Amerika Serikat juga mengkomparasi kenapa penganut agama, khususnya agama Islam itu selalu bertambah. Imperium dan kerajaan jatuh dan tumbang, jatuh bangun, tetapi pengikut agama semakin banyak, khususnya agama Islam. Dan lalu kemudian memprediksikan bahwa pengikut agama Islam akan paling besar jumlahnya di tahun 2050. Kesimpulan umum dari penelitian itu, kata mereka, karena orang beragama, terutama yang beragama Islam, beranggapan bahwa beragama itu memberikan makna hidup yang lebih dalam daripada mengikuti misalnya ilmu pengetahuan. Kalau di negara-negara barat itu orang sekuler itu tidak percaya kepada agama, mereka hanya percaya sains, bahwa semua hal itu diatur oleh sains. Sedih, gembira, apapun itu bisa dijelaskan dengan sains. Makna hidup juga mau dijelaskan dengan sains. Tapi kenapa sainsnya kalah, tapi agamanya benar? Kata mereka, berpegang kepada agama itu memberikan makna hidup yang lebih luas. Dan sekarang kita menengok kepada agama kita, agama Islam. Kenapa agama Islam ini seperti diprediksikan oleh Rasulullah juga akan menjadi agama paling besar di akhir zaman? Banyak alasannya. Setidak-tidaknya saya menceritakan 3 hal. Yang pertama, Islam adalah agama ilmu pengetahuan. Perintah pertama di dalam Al-Quran kepada kita adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacalah dengan menyebut nama Tuhan. Dan syahrul Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, petunjuk bagi umat manusia dan keterangan bagi petunjuk-petunjuk itu, dan pembeda Al-Furqan yang benar dengan yang salah. Di dalam Al-Quran, di dalam Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Dan oleh sebab itu kita mendalami pengetahuan kita, ilmu kita, agama kita, yaitu di dalam bulan Ramadan ini. Disinilah tempat kita mendalaminya. Karena Islam sendiri melarang kita untuk meyakini sesuatu tanpa keyakinan, tanpa dasar. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm.
Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang itu. Islam agama yang jelas, agama ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat. Jadi ulama dihargai di dalam Islam ini, ulama ditinggikan, ulama dihormati dan lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang bukan ulama. Itu sejarah Islam. Karena itulah invensi-invensi dasar di dunia ini juga ditemukan oleh orang Islam. Apa yang kita punya hari-hari ini, banyak teknologi itu dulu ditemukan oleh kalangan umat Islam. Meskipun sekarang kita kurang komit kepada ilmu pengetahuan. Itu alasan pertama. Islam adalah agama kebenaran. Islam adalah agama ilmu. Maka di dalam derajat cara kita menerima Islam pun diatur demikian. Dalam rukun syahadat itu, pertama kita itu harus dibenarkan oleh hati. Sebelum orang itu masuk Islam ditanya dulu, hati saudara sudah membenarkan ini apa tidak? Anda dipaksa atau tidak? Kalau dipaksa, syahadat Anda batal. Anda harus masuk ke agama Islam ini adalah tasydid bil qalb. Dibenarkan oleh hati. Dibenarkan oleh hati. Barulah setelah itu, ini syarat kedua juga, alasan kedua, kenapa Islam ini begitu masif. Kedua adalah setelah itu kita yakini, barulah kita berargumen. Dalam Islam kita diajarkan berargumen yang baik. Islam adalah peradaban kata-kata karena dimulai dengan Iqra. Mukjizat kepada Rasulullah SAW bukan tongkat yang merubah batu atau merubah terbelahnya batu tongkat menjadi ular, bukan. Tapi mukjizat kepada Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Di dalamnya ada kitab, di dalamnya ada kata-kata. Dan oleh sebab itulah kita diminta, diajarkan untuk mengatakan sesuatu dengan benar, dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah dengan cara yang baik dan berdebatlah dengan cara yang argumentatif yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kalau dia sudah menjadi pengetahuan, keyakinan dan kesadaran, lalu disampaikan secara baik, maka akan sampai ke hati orang. Tetapi yang jauh lebih relevan adalah apabila itu sudah menjadi karakter dan kepribadian kita. Umat Islam adalah umat yang berkarakter, umat yang punya jati diri, umat yang punya warna. Jangan ditantang-tantang mereka soal keyakinan kepada pluralitas misalnya, keyakinan kepada kebinekaan misalnya. Bangsa Indonesia ini ada dan menjadi bangsa besar karena badan tubuhnya adalah umat Islam yang toleran dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sudah dibuktikan di masyarakat Sumatera Utara ini juga misalnya pluralitasnya sudah ada. Salam saja berbagai-bagai. Orang Melayu bilang Assalamualaikum, kadang-kadang ahoy. Orang Batak bilang horas. Orang Karo bilang mejua-jua, dan seterusnya dan seterusnya. Bumbu masakan kita beragam-ragam, pakaian kita, adat kita beragam-ragam. Itu sudah terjadi dan tidak perlu diragukan. Nah, jangan karena dituduh lalu kita berubah, lalu kita menganggap menjadi Islam yang baik atau menjadi warga negara yang baik adalah yang menjadi dangkal agamanya. Jangan. Islam harus tumbuh dalam karakter kita, diyakini dalam hati kita, dikatakan dengan lantang, diwujudkan innani minal muslimin, dan katakanlah engkau adalah orang-orang Islam yang membawa keselamatan di dunia, keselamatan yang sebenarnya, bukan keselamatan yang merupakan propaganda perusahaan senjata, negara-negara yang memproduksi senjata. Mereka tidak peduli dengan kebenaran, mereka tidak peduli dengan perdamaian, karena mereka menciptakan teror supaya terus bisa menjual senjata ke negara-negara muslim. Bapak dan ibu sekalian, di luar itu Allah mengatakan itulah karakter munafik. Dan yang berbahaya sekali adalah Allah mengancam karakter munafik itu dalam agama. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajid lahu nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu letaknya di neraka yang paling dalam dan tidak ada penolong bagi mereka. Demikianlah semoga Ramadan kita ini menjadi tempat bagi kita untuk melatih keluarga dan anak-anak kita menjadi muslim yang sebenarnya,
Sebab menjadi muslim yang sebenarnya, pastilah dia mencintai perdamaian, pastilah dia mencintai salam. Ibadah salat yang dilakukan malam ini, setiap berakhir rakaatnya kita mengatakan Assalamualaikum kepada sebelah kanan, Assalamualaikum sebelah kiri. Artinya orang yang sholat dan mendirikan sholat adalah orang yang komit dengan perdamaian. Di luar itu bukan Islam. Kalau ada pengacau, ada teroris, itu bukan Islam. Islam adalah penebar salam. Kenapa Islam diterima di timur dan di barat? Karena Islam itu salam. Rasul SAW menyatukan kabilah-kabilah yang terpecah di Jazirah Arab. Maka beliaulah kemudian yang menjadi pemimpin umat manusia. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf nanti tidak bisa sampai akhir ikut tarawih karena setelah 8 rakaat ada lagi ceramah di tempat lain. Terima kasih atas penerimaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Fahri